Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang penembak jitu yang sedang membidik targetnya dari atas gedung, di mana dia menembak sebanyak 5 orang secara acak yang entah untuk apa tujuannya. Tak berselang lama, polisi pun berhasil menangkap si pelaku yang bernama James Barr. Ini pamatuknya yang ketika melihat wajahnya jelas bukan dialah pelakunya, namun seorang detektif kepolisian bernama Emerson. Ini babangusnya pun menganggap jika James yang seorang mantan tentara kriminal adalah pelaku yang telah menewaskan 5 warga sipil yang kita lihat tadi di awal. Saat ditanya, James sedikit pun tidak melakukan pembelaan atau pengakuan apapun kecuali dia menyebutkan satu nama, yakni Jack Reacher. Who the hell is Jack Reacher? Emerson pun berbincang dengan seorang jaksa wilayah, ini orangnya, tentang siapa Jack Reacher dan asal-usulnya yang ternyata dia hidup seperti hantu, tidak memiliki catatan kriminal, tidak memiliki identitas jelas, dan mustahil untuk ditemukan. Satu yang pasti, dia memiliki track record di kemiliteran sebagai seorang perwira polisi militer yang sudah mengusut beberapa kasus besar, sehingga Jack Reacher dikategorikan sebagai seseorang yang bukan sembarangan. How do we find this Reacher? Obviously you'd find this guy unless he wants to be found. Tak lama, muncullah Jack Reacher yang datang ke kantor tempat Emerson dan Pak Jaksa sedang berbicara, dan baru saja diomongin sudah muncul panjang umur Jack Reacher. Dia mengatakan bahwa dirinya melihat James Barr di berita, sehingga dia merasa perlu untuk mendatangi pihak terkait oleh karena James Barr pernah terlibat kejahatan mengerikan saat dirinya masih menjadi tentara, dan orang yang berhasil menangkapnya adalah Jack Reacher itu sendiri. Well, now he's in a coma. Why did he call you as a witness? I don't believe he did. Saat ini James tengah terbaring koma di rumah sakit setelah para tahanan menghajarnya saat sedang dibawa ke penjara, yang memang sepertinya hal ini sengaja dilakukan oleh oknum kepolisian yang membawanya, yang nampaknya memang sosok si James ini sangat dibenci oleh semua orang. He asked for you by name. Any chance I could look at the evidence? No way. Saat itulah muncul pengacara pembela James Barr yang merupakan putri dari Pak Jaksa sendiri, yakni Helen. Ini pamentunya. Sebagai seorang individu yang memiliki hak asasi manusia, Helen adalah satu-satunya orang yang bersimpati kepada James dan bersedia untuk memberikan pembelaan di persidangan. Goodbye, Detective. Weird meeting you. Likewise. Kedatangan Jack Reacher yang dianggap sahabat James Barr pun membuat Helen tertarik untuk menanyainya beberapa informasi yang mungkin bisa membantu James di penjara. Tetapi sekali lagi, Jack tegaskan bahwa dirinya bukanlah sahabat James Barr, melainkan orang yang justru dulu pernah menangkapnya ketika melakukan kejahatan saat di militer. I'm not trying to clear him. I am just trying to keep him off death row. Oh, I get it. Jack Reacher pun menjelaskan bahwa ada 4 tipe orang yang bergabung dengan militer. Yang pertama adalah karena tradisi keluarga, kedua adalah patriot yang memang ingin mengabdi untuk negara, ketiga adalah orang yang hanya butuh uang dan pekerjaan, dan terakhir ada yang memiliki hasrat untuk membunuh tapi ingin secara legal, sehingga dia masuk ke dalam militer untuk berperang, dan orang itu adalah James Barr. James Barr is one of those. Made sniper. Trained hard. 2,000 rounds a week. Finally, he's deployed to Iraq. He's put on Overwatch for 2 long years without ever once being cleared to fire a single shot. James Barr, the war's over. Jack Reacher menerangkan tentang sosok James Barr yang tidak terlalu pintar, tetapi dia memiliki ambisi untuk menembak, di mana dia pernah ditempatkan di medan perang dan hanya disuruh menunggu selama 2 hari 2 malam tanpa menembak apapun, sehingga ketika hasratnya tidak terpenuhi dan tangannya sudah ganggaraten, James pun nekat mencari targetnya sendiri, yakni 5 orang tentara lokal yang langsung ditembak mati saat itu juga. Almost got away with it too, but I caught him, and he confessed. Those just ones I could find before the case was shut down. Someone in the corporation just wanted the whole thing to end quietly. This is classified information. Last time I saw Barr, I made him a promise, and when I saw his name on the news, I came here to keep it. Berdasarkan informasi dari Helen, Jack pun mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat langsung posisi si pelaku menembak para targetnya, sekaligus untuk menganalisa apakah benar James Barr lah pelaku penembakannya. Tanpa Jack sadari, sejak kemunculannya ada seorang pria yang terus mengikutinya. Pria ini bernama Samsul. Entah apa hubungannya dengan kasus ini, tapi yang jelas Samsul tidak terlalu menyukai kemunculan Jack Reacher pada kasus penembakan ini.
Singkat cerita, malam pun tiba. Jack terlihat sedang duduk sendirian di bar di mana dia didatangi oleh seorang wanita muda bernama Sandy. Ini parasnya, sekilas tidak ada yang mencurigakan dengan Sandy, namun saat dia mencoba untuk mencari tahu tentang Jack, saat itulah Jack langsung mengetahui jika ada seseorang yang telah menyuruh Sandy untuk mendekatinya. I'm on a budget, Sandy. What? I can't afford you. Saat itulah muncul teman-teman prianya dengan postur tinggi besar di mana mereka sengaja mencari masalah dengan Jack dan mengajaknya untuk berkelahi di luar, yang tentu hal ini bukanlah masalah besar bagi Jack. Want to do that here or outside? Outside. Dengan pengetahuan dan kemampuannya sebagai mantan agen MI6, tentu Jack tidak gentar dengan 5 pemuda tinggi besar tersebut, di mana dia langsung melumpuhkan satu persatu dari mereka dengan cukup mudah, sampai akhirnya polisi muncul dan menangkap mereka semua. Get this done. Setelah Helen menjamin Jack agar dibebaskan, Jack pun melihat raut wajah nalangsa dari Helen yang setelah ditanya, ternyata dia baru mendapat informasi terbaru tentang kelima korban tersebut, yang ternyata kebanyakan dari mereka adalah orang biasa yang tak seharusnya mati dengan cara mengerikan seperti itu. What'd you learn? Chrissy Ferrier was 22. Korban pertama adalah seorang pengasuh untuk anak kecil usia 6 tahun. Kedua, seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ketiga, seorang wanita cantik yang merupakan istri dari seorang manajer. Keempat adalah Olin Archer, seorang istri kontraktor yang suaminya belum lama ini meninggal, sehingga dia sedang sibuk-sibuknya mengurus semua bisnis tersebut. Dan kelima, ada seorang kepala rumah tangga yang diketahui sering terlibat cekcok dengan istrinya, yang ternyata dia terlibat perselingkuhan dengan istri dari si manajer yang menjadi korban dalam insiden ini juga. So what'd you learn? James Barr should die. Maybe he should. Meski belum ditemukan petunjuk yang lebih spesifik, Jack yakin jika ini bukanlah tembakan acak seperti yang diyakini oleh semua orang termasuk Helen. Apalagi setelah Jack memeriksa sendiri TKP yang menjadi posisi si penembak melepas tembakannya, Jack menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan cara atau metode yang dipakai oleh James Barr sebelumnya. Tapi Jack memilih untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Helen sebelum dia bisa mendapatkan bukti otentik tentang ketidakterlibatan James Barr dalam hal ini. What's your point exactly? He's a quiet man. Never bothered anyone. Yeah. I need some sleep. You too. Di sisi lain, kita akan melihat Samsul, si tukang nunutur yang sejak awal terus mengikuti Jack Reacher, akhirnya akan membawa kita ke tempat yang akan mengungkap semuanya, di mana di situ kita akan melihat pelaku alias penembak sesungguhnya yang memang sempat kita lihat tadi di awal film, yang ternyata Samsul bekerja untuk si penembak dalam penanganan lokasi pada insiden tersebut. I figured five guys would do it. This franchise was yours to manage. Si penembak ini bernama Charlie dan bosnya yang bernama Jarod ini bebenguknya. Tujuan Samsul disuruh menghadap adalah gara-gara insiden tempo malam saat 5 pemuda mengeroyok Jack Reacher, yang ternyata hal itu merupakan perintah dari Samsul yang berinisiatif untuk melenyapkan Jack Reacher, yang justru Samsul dimarahi oleh Charlie dan Jarod karena sok-sokan bertindak tanpa izin. Bukan apa-apa, tindakan Samsul menyuruh kroco-kroco untuk mengeroyok Jack Reacher justru malah akan menimbulkan kecurigaan polisi dan si Jack Reacher sendiri, karena itu akan menjadi petunjuk baginya yang malah akan menuntut Jack Reacher kepada mereka semua. I made a mistake. The fingers from your left hand. Dan akibat tindakannya tersebut, Samsul harus mendapat bayaran kecil dari film ini karena Charlie langsung menembaknya saat itu juga, sehingga jelas bahwa Charlie dan Jarod adalah orang yang sangat jahat yang tidak akan segan-segan membunuh siapapun. Namun memang tujuannya masih belum diketahui dan apa motif mereka membunuh kelima warga sipil yang menjadi korban tak berdosa tersebut tidak jelas. Kembali ke Jack Reacher yang sesuai prediksi si Charlie dan Jarod, ternyata Jack benar-benar mencari komplotan yang mengeroyoknya tempo malam berharap mendapatkan petunjuk, di mana saat sedang mengobrol dengan si gadis cantik bernama Sandy waktu di bar, dia sempat mengatakan jika dirinya bekerja di sebuah toko spare part yang tak jauh dari bar tersebut, sehingga Jack langsung pergi ke toko spare part tersebut untuk menemui Sandy demi mendapatkan sedikit informasi.
Dan ternyata benar, Sandy akhirnya mengaku jika malam itu dirinya hanya disuruh oleh salah satu teman prianya untuk memancing Jack keluar dari bar, di mana Jack Reacher yang berkepribadian tegas tapi baik pun berjanji tidak akan menyakiti Sandy asalkan dia mau memberitahu di mana alamat tempat tinggal teman prianya tersebut. That's all? Am I in trouble? Not if you let me your car. Sesampainya di sana, Jack langsung memeriksa seisi rumah pemuda tersebut yang ternyata kosong, tidak ada aktivitas. Tapi tiba-tiba ya, muncul dua pria yang sempat ikut mengeroyok Jack waktu malam itu, yang dimana walaupun mereka berdua bertubuh besar jelas tidak bisa berkelahi, apalagi mengimbangi kemampuan Jack Reacher, sehingga ketika teman yang satunya lagi muncul, Jack bisa melumpuhkan mereka bertiga dengan mudah dan mencoba untuk menanyakan di mana teman mereka yang satu lagi yang ternyata sudah mati dibunuh oleh Samsul sebelumnya. Couldn't play with guns. Where can I find him? Last I saw him, we was all leaving jail. Selesai dari sana, Jack pun kembali menemui Helen untuk menjelaskan tentang hipotesisnya mengenai kasus ini yang sudah mulai terungkap sebanyak 60% bahwa James Barr bukanlah pelakunya. Oh, he was murdered. And some tried to make it look like he left town. Well, maybe he just left town. Meski James Barr bukan orang yang pintar, tapi sepengetahuan Jack, dia adalah orang yang sangat terlatih yang jika James berniat membunuh 5 orang secara acak, dia tidak akan melakukan itu dari atas gedung yang pada saat itu arah cahaya matahari berada di sampingnya, yang pastinya akan membuat pandangannya menjadi terganggu. James Barr is a sniper. It's not the best, not the worst. Menurut hipotesisnya, James Barr akan melakukan tembakan dari jembatan dengan posisi membelakangi matahari, ditambah dia tidak perlu keluar dari mobil yang membuat barang bukti seperti selongsong peluru akan jatuh ke mobilnya, sehingga saat aksinya selesai, dia tinggal pergi tanpa harus susah-susah turun dari atas gedung. The same bullet that tied Barr's gun to the killings. If he wanted to get away with it, he likely would have. And if he wanted to get caught, Jack Reacher mengatakan bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan dengan target acak karena ada satu target spesifik yang memang benar-benar target utama, sedangkan sisanya hanyalah target sampingan untuk menyamarkan kasus ini seolah kasus pembunuhan acak yang dilakukan oleh James Barr. Dan ternyata target utama yang sebenarnya adalah Olin Archer, si istri kontraktor yang belakangan diketahui sedang bermusuhan dengan sebuah perusahaan besar bernama Lebender Enterprise. an average shooter firing in poor conditions never missed. Hal ini tentu membuat Helen langsung terkejut karena ternyata kasus yang sedang ditanganinya bukanlah kasus pembunuhan secara acak, melainkan sebuah konspirasi yang mungkin dilakukan oleh orang-orang penting berbahaya dalam perusahaan Lebender tersebut. Namun yang menjadi pokok permasalahannya sekarang adalah Jack harus bisa menemukan siapa penembak yang menjadi pelaku insiden tersebut, yang pastinya mengenal James Barr dengan baik karena sudah jelas bahwa James Barr telah dijebak oleh orang tersebut dengan memanfaatkan catatan kriminalnya ketika masih menjadi tentara di medan perang. Helen, It makes total sense now. The way you live, the way you move around. You're just not cut out for the real world, are you? do it and then I'll leave. Sementara itu kita akan melihat si cantik Sandy yang baru saja keluar rumah untuk pergi karaokean bersama Gadun, di mana dia didatangi oleh Charlie yang muncul secara tiba-tiba dan What? ya, Charlie dan satu temannya pun membunuh Sandy dengan satu bogeman untuk kemudian dibekap sampai kehabisan napas dengan tujuan untuk melenyapkan saksi yang bisa mengarahkan Jack Reacher dan polisi kepada mereka semua. Tak lama, Emerson dan pihak kepolisian pun datang ke TKP untuk melihat jasad si Sandy yang setelah diselidiki akhirnya diketahui jika dia tewas dengan hanya satu pukulan saja alias one punch tidak pakai men, di mana Emerson langsung terbesit sosok Jack Reacher yang pastinya memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Dan secara kebetulan, Jack Reacher yang belum mengetahui kejadian ini pun berniat untuk menemui almarhum Sandy untuk menanyakan informasi lain mengenai teman-temannya, yang saat itu Jack pun langsung dibuat olohok ketika melihat rumah Sandy penuh dengan polisi dan si Emerson yang saat itu juga langsung bergerak untuk menangkapnya. Sadar jika dirinya pasti dituduh telah membunuh Sandy, Jack Reacher pun berusaha untuk bisa lolos dari Emerson dan para polisi, di mana dia terlibat kejar-kejaran yang membuat adrenalinnya terpacu, apalagi ada si Charlie dan satu temannya yang ikut nimbrung untuk membunuhnya. Namun karena Jack Reacher mendapatkan backingan dari sutradara, dia pun berhasil lolos dari mereka semua dengan turun dari mobil dan berjalan dengan santainya ke kerumunan orang yang berada di pinggir jalan.
Selesai dengan adrenalin, Jack pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi sebuah tempat alat-alat berburu sekaligus latihan menembak yang lokasinya tak jauh dari tempat tinggal James Barr, yang mana tujuan Jack Reacher sendiri adalah untuk mengetahui dengan siapa saja James Barr suka datang atau latihan di tempat ini. Faktanya, si abah pemilik toko ini ternyata tidak terlalu setuju dengan pemberitaan buruk mengenai James Barr di televisi, di mana dia dengan sukarela membantu Jack Reacher dengan menunjukkan rekaman CCTV yang menunjukkan dengan siapa saja James Barr datang ke sini. Never heard of it. I think you have. What do you want? Dan pada akhirnya ketahuan juga jika James Barr sering latihan kesini dengan seseorang yang dianggapnya teman yang padahal menusuk dari belakang, yang ternyata itu adalah si Charlie. I work for Barr's attorney. We have reason to believe he's innocent. I'm the only one who's bothered to track him this far. Beralih ke Helen yang sedang menjelaskan fakta sebenarnya kepada sang ayah alias Pak Jaksa Wilayah, di mana beliau tidak terlalu percaya dengan penjelasan Helen, apalagi semua informasi tersebut datangnya dari Jack Reacher yang saat ini ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kematian si Sandy. If Jack Reacher's right, my life, your daughter's life, is in danger now. I say it's a test. Tak ingin capek-capek nyarios dengan bapaknya yang tidak terlalu mempalire dirinya, Helen pun memutuskan untuk pergi saja dari sana, yang saat itu ada Emerson yang kebetulan naik klip bersamanya, dan ya, Emerson sang detektif kepolisian ternyata adalah bagian dari komplotannya si Charlie. Wow, sangat mengkanjutkan sekali. Ketika Helen sudah disandra di markas Avengers, di markas Jarod, Jack Reacher pun menghubunginya yang langsung diangkat oleh si Charlie, di mana Jack Reacher yang awalnya terkejut pun langsung mencoba untuk menahan diri dan justru sedikit demi sedikit mengintimidasi si Charlie dengan memancing emosinya supaya bisa memberikan alamat markasnya yang pastinya mereka sangat ingin sekali membunuh Jack Reacher. Setelah memberikan alamat markasnya, Charlie dan konco-konconya pun langsung bersiap menyambut kedatangan Jack Reacher, di mana kemunculannya benar-benar di luar dugaan karena dan tak disangka, si abah pemilik lapangan tembak pun ikut membantu Jack Reacher dengan menjadi penembak jitu, di mana hal itu memberikan Jack Reacher kesempatan untuk turun dari mobil dan menyerang mereka secara manual menggunakan pisau belati yang tidak dipakai untuk tukar tambah. Setelah membunuh semua kroco-kroconya, kini saatnya tinggal Charlie yang tersisa, di mana Jack memilih untuk bertarung dengan tangan kosong karena seperti kata Mad Dog alias Kang Yayan Ruhian, gelut lebih ada gregetnya. Pertarungan pun berlangsung sengit, di mana Jack Reacher jauh lebih unggul dibandingkan si Charlie, sehingga Jack langsung mematahkan tangannya dan menginjak kepalanya sampai benar-benar patah, dan itu ditujukan kepada para korban dan si gadis cantik Sandy. Tersisa Emerson dan si Jarod yang berada di dalam ruangan bersama Helen. Emerson yang seorang pengkhianat pun langsung mengarahkan pistolnya kepada si Helen, di mana Jack Reacher yang sudah terlatih pun langsung muncul dan menembak tepat di kepala Emerson, sehingga Jack Reacher resmi menang yang membuat Jarod tidak bisa kemana-mana. Sebenarnya masih ada orang di balik Jarod, yakni orang dari Lavender Enterprise yang menyuruhnya melakukan ini, karena Jarod dan Charlie hanyalah tentara bayaran yang dibayar untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Tetapi di sini belum diungkap siapa sosok tersebut, sehingga untuk sementara Jack Reacher pun membunuhnya supaya Pak Jarod ini tidak berulah lagi. You think you're gonna walk? See which one of us goes to prison. What did you do? What's it look like? James Barr sendiri akhirnya siuman dari komanya yang kata dokter dia didiagnosa mengalami sedikit hilang ingatan tentang kejadian terakhir yang dialami, di mana saat Helen menunjukkan foto TKP dan bagaimana dia akan menembak sambil menangis merasa bersalah, James pun menjelaskan bahwa dirinya akan menembak dari jembatan dengan posisi membelakangi matahari dan menggunakan mobil van supaya dirinya tidak perlu khawatir dengan selongsong pelurunya. Sun being back that time of day. I got a van. That sound about right.
Dan hal itu jelas membuat Helen terkejut karena penjelasannya 100% sama dengan hipotesis yang dibuat oleh Jack Reacher sebelumnya, sehingga jelas bahwa Jack Reacher adalah orang yang jenius dan sangat terlatih. Karena James Barr terus menangis merasa bersalah tanpa mengetahui bahwa dirinya bukan lagi ditetapkan sebagai tersangka, Helen pun mengatakan bahwa tenang saja, aku akan melindungimu. James Barr pun menjawab, tidak ada yang bisa melindungiku karena masih ada satu pria yang sangat hebat yang tidak akan membiarkan diriku lolos karena dia tidak peduli pada bukti, tidak peduli pada hukum, tidak peduli pada kenaikan BBM dan harga bawang merah, dia hanya peduli pada kebenaran, pembela keadilan dan pembasmi kejahatan. Bukan satria baja hitam, tapi dia adalah Jack Reacher. There's this guy. At least he used to be. He doesn't care about the law. If I ever got in trouble again, he'd be there. Tamat, ending yang cukup membagongkan.